Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Laika Safirifaya. Saya Rifki Emri Rudianto. Sini kami akan menjelaskan materi tentang Progression dan differentiation. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan dalam konteks pembelajaran. Menurut Neumann et al. Pada tahun 2013, dalam pendidikan progresi yang sering kita sebut sebagai learning progression adalah sebuah urutan atau sebuah tahapan pembelajaran yang berkesinambungan pada seorang siswa sesuai usia dan tingkat kelasnya. Setelah itu, progression ini melibatkan sebuah perubahan bertahap dalam karakteristik, keluasan, dan kedalaman sebuah materi pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang siswa untuk memastikan bahwa si pembelajaran berlanjut antar jenjang. Tujuan progression ini adalah untuk memastikan bahwa kemampuan seorang siswa berkembang secara sistematis dan optimal dari waktu ke waktu. Learning progression juga didefinisikan sebagai urutan prosedur pembelajaran yang berkelanjutan menurut Neumann et al. Pada tahun 2013. Selanjutnya, masih di dalam definisi perkembangan dalam konteks pembelajaran. Ini sesuai dengan gagasan Wilson pada tahun 2009 bahwa learning progression menggambarkan perubahan yang terjadi antara keadaan awal suatu kejadian dan keadaan pada akhirnya. Dalam penjelasan lain, progresi merupakan suatu proses bertahap di mana para siswa menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan di bidang studi tertentu, mulai dari tingkat pemula, tingkat menengah, hingga tingkat mahir, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum. Yang selanjutnya, definisi perkembangan dalam konteks pembelajaran. Menurut Carol Ann Tomlinson, pada tokoh utama teori ini, terdapat 3 komponen utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, yaitu konten, proses, dan produk. Menurut Osama B. Hasan pada tahun 2025, perkembangan dalam pembelajaran semakin relevan dalam pendidikan tinggi karena konsep ini membuka jalan menuju pendidikan berkualitas tinggi yang memberikan mahasiswa pengetahuan dan kompetensi khusus di bidang yang mereka butuhkan untuk berhasil selama dan setelah pendidikan mereka. Jadi, dalam konteks ini, istilah progres dapat dipahami sebagai pengembangan pengetahuan yang dapat ditunjukkan atau dialami oleh seorang mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu definisi diferensiasi dalam konteks pendidikan. Diferensiasi merupakan proses penyesuaian kegiatan pendidikan untuk memenuhi beragam kebutuhan dan sifat-sifat peserta didik. Kami pertama kali menemukan konsep ini dalam hubungannya dengan konteks. Di sana kami mencatat bahwa mengajarkan sebuah materi yang sama kepada seorang siswa yang berbeda menghasilkan pengalaman dan hasil yang bervariasi. Di sini kita harus memperhatikan 2 konsekuensi dari fakta ini. Pertama, ketika hal ini terjadi, yaitu ketika pengalaman dan pembelajaran siswa berbeda, kita sebenarnya belum terlepas dari niat kita mengajarkan pengajaran yang sama, hasilnya pun berbeda. Menurut Anthony Haynes dalam bukunya. Kedua, jika demikian, tujuan mengajarkan pelajaran yang sama sejak awal mungkin belum tentu merupakan rencana yang terbaik. Mungkin lebih baik untuk melakukan diferensiasi terlebih dahulu, menurut Anthony Haynes pada bukunya. Selanjutnya yaitu kaitan perkembangan
dan differentiation dengan kurikulum. Dalam konteks pendidikan, progression dan differentiation memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kurikulum. Progression merujuk pada tahapan perkembangan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dalam kurikulum, sehingga siswa mengalami peningkatan kemampuan dan pemahaman secara bertahap, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang lanjut. Kurikulum yang baik menyusun capaian pembelajaran berdasarkan urutan yang logis dan berjenjang, memastikan bahwa siswa membangun pengetahuan baru di atas dasar yang telah dipelajari sebelumnya. Di sisi lain, differentiation merujuk pada penyesuaian strategi pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan gaya belajar dan kemampuan seorang siswa. Meskipun kurikulum telah menetapkan tujuan pembelajaran yang sama, tidak semua siswa akan mencapainya dengan cara dan waktu yang sama. Oleh karena itu, para guru harus menerapkan diferensiasi agar materi pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa. Contohnya dengan memberikan variasi dalam metode pengajaran, tingkat kesulitan, tugas, atau jenis penilaian. Dengan cara ini, progresi memberikan arah dan struktur dalam pembelajaran, sedangkan diferensiasi memastikan bahwa progres pembelajaran tersebut inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa. Keduanya saling melengkapi dalam pelaksanaan kurikulum yang efektif, adil, dan bermakna. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh progression atau contoh perkembangan pembelajaran di Tata Boga. Ada 3 kelas. Yang pertama kami akan membahas di kelas 10 terlebih dahulu, yaitu lebih berfokus pada pengenalan dasar-dasar di pengolahan makanan, hygiene sanitasi dapur, pengenalan bahan dan juga alat-alat di dapur. Nah, dari situ hasil belajar yang diharapkan yaitu siswa mampu membuat hidangan sederhana dengan memperhatikan kebersihan dan keamanan kerja. Untuk di kelas 11, mulai mempelajari keterampilan tingkat menengah seperti dalam membuat menu lengkap, plating, dan pengolahan hidangan nasional hingga internasional. Hasil belajar yang diharapkan yaitu siswa dapat menyusun menu dan juga menyajikan hidangan secara estetis. Dan yang ketiga di kelas 12 itu lebih berfokus pada manajemen dapur, keamanan pangan, inovasi dalam membuat produk kuliner, dan juga kewirausahaan. Hasil belajar yang tentunya diharapkan yaitu siswa mampu mengelola produksi kuliner meski dalam skala yang kecil hingga menengah dan juga menghasilkan produk yang bernilai jual. Nah, dari sini itu sudah menunjukkan bahwa progression itu berjalan secara konsisten dari penguasaan teknik dasar hingga ke manajemen dan inovasi dalam membuat produk kuliner. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh differentiation atau contoh perbedaan pembelajaran di Tata Boga. Nah, menurut Carol Ann Tomlinson, diferensiasi itu dibentuk menjadi 3, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten yaitu materi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Seperti contohnya, siswa dasar itu mendapatkan materi yang lebih sederhana dibanding siswa yang sudah mahir. Jadi siswa yang sudah mahir itu lebih mendapatkan materi yang lebih menantang daripada siswa dasar. Kemudian di diferensiasi proses yaitu
proses belajar ini dimodifikasikan sesuai dengan gaya belajar masing-masing individu. Bisa melalui diskusi, praktik langsung, kerja kelompok, ataupun eksperimen mandiri. Nah, yang terakhir, diferensiasi produk itu adalah bentuk tugas akhir yang bisa bervariasi seperti video, laporan, poster, hidangan, atau juga presentasi. Selain itu, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar, mencakup kesiapan, profil belajar, dan juga minat dari siswa itu tersendiri. Setelah itu, pembelajaran dirancang melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang berjenjang, dan penutup berupa refleksi serta asesmen berkelanjutan. Kemudian ada langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal ini untuk menerapkan pembelajaran dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Carol Ann Tomlinson tahun 2001, pemetaan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ada readiness atau kegiatan belajar, kemudian adalah learning profile atau profil belajar, dan yang terakhir interest, minat dan bakat. Dalam kesiapan belajar atau readiness, tingkat penguasaan awal siswa ini terhadap materi yang akan dipelajari sudah sesuai atau tidak. Dan kemudian profil belajar atau learning profile, gaya belajar atau preferensi belajar siswa berdasarkan visual, auditori, atau kinestetik. Dan yang terakhir ada minat dan bakat atau interest, bidang yang paling diminati siswa dan memotivasi mereka untuk belajar lebih mendalam. Dari proses pelaksanaannya itu dirancang secara sistematis, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga tahap penutup. Dalam kegiatan pendahuluan itu guru dapat memberikan stimulus berupa video, gambar, atau pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari tiap-tiap siswa. Dan yang kedua, kegiatan inti itu guru menerapkan variasi metode dan juga aktivitas yang berjenjang sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan belajarnya. Terakhir, guru melakukan refleksi bersama siswa dan memberikan asesmen berkelanjutan, baik kognitif maupun non-kognitif, untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berhasil memenuhi kebutuhan tiap individunya. Sebagai penutup, progression dan differentiation ini merupakan 2 hal yang saling melengkapi. Progression memastikan pembelajaran ini berlangsung secara berurutan dan juga berkelanjutan, sedangkan differentiation memastikan bahwa semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran tersebut sesuai kemampuan masing-masing individu. Dalam konteks tata boga, kedua konsep ini tampak jelas memulai penyusunan kurikulum yang berjenjang dari kelas 10 hingga kelas 12, serta strategi guru dalam memberikan variasi konten, variasi proses, dan juga variasi produk ya, agar setiap siswa itu dapat mencapai potensi terbaiknya. Dengan memadukan progression dan differentiation, pendidikan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sekian video dari kami. Mohon maaf. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih kepada Ibu Nunung Nurjana selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dan terima kasih kepada Kak Sucia dan teman-teman sudah membantu kami dalam proses pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.